Shalom, shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari siang hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau mengetahui isi hati Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Kau yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam siang hari ini, kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu bisa terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar ya Bapa tertanam di hati kami, bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan kami menang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar jemaat Tuhan dimanapun Anda berada? Tentunya luar biasa, kiranya tangan Tuhan yang terus menyertai dimanapun kita berada ya. Pada siang hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema puasa bersyukur. Ya, kita samakan dulu persepsi kita bahwa ucapan syukur adalah sesuatu yang sangat besar berkuasa dalam hidup kita. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membebaskan kehidupan. Amin. Ucapan syukur adalah sesuatu yang membuat hidup kita bersemangat dan menumbuhkan iman percaya. Dan satu lagi, ucapan syukur itu mempunyai ikatan yang besar dengan hadirat Tuhan. Ya, jadi itu yang mau kita bahas pada siang hari ini, supaya kita mengerti, supaya hidup kita dipenuhi dengan kuasa ucapan syukur yang begitu dahsyat ya. Dalam Mazmur 139 ayat 18 berkata gini, "Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja engkau bersama-sama aku." Jadi ada versi bahasa Inggrisnya gini, "Where I to count them, they could outnumber the grain of sand. When I wake up, I still with you." Ya, jadi waktu di bahasa Indonesianya, apabila aku berhenti, tapi dari versi bahasa Inggrisnya, when I wake up. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ketika kita bangun. Jadi dalam kata lain, pemazmur mau memberitahukan kita ya bahwa sebelum kita tidur, selama kita tidur dan waktu kita bangun, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi sering kita juga kadang-kadang mendengar gini, kita tidak bisa boleh dibilang orang percaya, orang Kristen tidak merasakan penyertaan Tuhan, tidak merasakan hadirat Tuhan. Kalau menurut saya itu gimana ya? Itu seperti salahnya siapa gitu kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur yang tadi kita baca, Tuhan menyertai kita senantiasa. Tuhan menyertai kita ketika kita belum tidur, waktu kita tidur, dan waktu kita bangun. Tuhan selalu menyertai kita 24 jam. Bahkan kalau ada jam lebih, Tuhan menyertai kita lebih dari itu ya. Jadi untuk semua orang percaya, Tuhan hadir 24 jam. Jadi tapi saya mau bilang ya, kehadiran itu berbeda dengan hadirat ya. Jadi ceritanya gini, kehadiran, kita hadir di pertemuan, hadir di gereja, hadir di ibadah jam 9, lalu kemudian besokan hari kita bertemu dengan teman, lalu teman bilang, saya juga ibadah jam 9, kita juga ibadah jam 9 tapi tidak bertemu. Nah, itu tidak ada dalam hadirat. Jadi sama-sama hadir tapi kita bertemu karena rame atau karena tempatnya besar ya. Jadi kalau perbedaan hadir dengan hadirat itu, hadir tapi tidak face to face, tapi kalau hadirat itu face to face dengan kita sama-sama ketemu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi Tuhan selalu hadir. Jadi kalau orang tidak merasakan hadirat Tuhan, itu saya bilang salah sendiri ya. Seperti ceritanya saya tidak merasakan hadirat Tuhan ketika kita ikut ibadah online, ketika tidak mengikuti ibadah hari apa, aku tidak merasakan hadirat Tuhan.
itu salah sendiri, bukan salah orang lain juga ya. Jadi kita mesti cari tahu apakah di dalam ibadah tersebut orang itu mempersiapkan hati yang benar buat Tuhan, mempersiapkan pikiran-pikiran yang fokus kepada firman Tuhan, kepada Tuhan ya. Terutama hati ini, hati yang sudah disiapkan belum untuk hadirat Tuhan ya. Jadi kita mau pelajari korelasi antara hadirat dengan ucapan syukur ya. Mungkin sesuatu yang kita pikirkan, yang tadi saya bilang ada kuasa yang besar di balik rasa bersyukur, rasa cukup ya. Jadi kenapa? Karena gini, seperti yang kita tahu ya, manusia berhasil dibohongi oleh setan dengan modus yang sama hingga hari ini masih dipakai oleh iblis ya. Karena kenapa? Seperti kita tahu, manusia sejak awal awalnya manusia diciptakan sangat sempurna. Kenapa saya bilang sangat sempurna? Karena serupa dengan Tuhan ya. Jadi lebih dari sempurna. Kalau mau digambarkan kondisi manusia pada saat itu, more than perfect ya. Kenapa? Karena manusia hidup dalam hadirat Tuhan. Pada zaman dahulu tidak ada namanya ibadah-ibadah, tidak ada perantara, nabi atau pendeta, pastor, karena mereka berkomunikasi langsung dengan Tuhan, directly langsung dengan Tuhan ya. Itu namanya hadirat Tuhan ya, mereka berkomunikasi langsung. Tapi iblis yang mau iblis lakukan, iblis mau incar itu manusia jatuh dalam dosa, memisahkan manusia dari hadirat Tuhan ya. Ketika terpisah, beres, iblis bisa melakukan apapun dengan manusia. Itu yang mau iblis lakukan, memisahkan manusia dengan hadirat Tuhan, memisahkan manusia dan hubungannya dengan Tuhan ya. Itu yang harus kita pelajari siang hari ini. Itu yang harus kita cegah, karena itu sangat-sangat berbahaya ya. Bisa dibayangin manusia yang dulu dalam kondisi yang perfect, hubungan erat dengan bisa berbicara dengan Tuhan ya. Iblis saja berhasil menjatuhkannya. Iblis berhasil membohonginya ya. Isi kebohongannya seperti kita semua juga tahu dalam Kejadian 3 ayat 3 dan 4 ya. Saya bacakan lagi untuk merimain. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sama sekali kamu tidak akan mati ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Lalu perempuan itu memakannya ya. Seperti yang kita tahu, manusia tertipu, manusia terbohongi oleh iblis ya. Jadi kalau iblis mau katakan kondisinya pada saat itu dengan kesempurnaannya itu belum cukup, dalam arti belum bersyukur dengan keberadaannya, maka itu wanita itu memakannya. Jadi iblis mau memisahkan antara kita manusia yang orang-orang percaya dari hadirat Tuhan. Itu yang mau iblis lakukan. Lalu kalau dulu saja ya, kalau kita lihat dulu manusia dengan begitu sempurna punya hadirat dengan Tuhan, bisa dibohongin dalam memisahkan, bisa dibohongin oleh iblis untuk memisahkan dengan hadirat Tuhan. Apalagi kita sekarang, saudara-saudara, yang hidup dalam dunia yang jauh dari sempurna ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, ya. Betapa mudahnya sekarang manusia dibohongi, dan kita tidak mempelajari ya, tidak menyadari, tidak sadar akan betapa dahsyatnya iblis menghajar kita, iblis terus mengincar kita ya. Jadi kita harus tahu kita harus terus ada dalam hadirat Tuhan ya. Kita harus terus dan tidak akan jatuh lagi. Kita akan terus menerus minta sama Tuhan supaya hubungan kita semakin erat dengan Tuhan, supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi, bangun dan jatuh lagi, terus-terusan komplain akan ketidakpuasan kita ya. Jadi kita harus hidup dalam
penuh dengan hadirat Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam depresi. Ya, kita sering dengar ya, banyak orang-orang hidup zaman sekarang dalam kestresan yang tinggi sehingga depresi. Ada masalah tidak kuat ya, iman yang nggak bertumbuh, sehingga mereka bergaul sangat erat dengan dosa, dengan dunia ini ya. Jadi iblis berhasil menjatuhkan manusia karena dia menghembuskan kebohongan, ketidakpuasan, sehingga kondisi ini kita manusia-manusia merasakan kondisi yang tidak puas ya, tidak puas dengan keadaan, sehingga mereka mencoba lebih lagi dengan berbagai cara, dengan tipu muslihat iblis itu ya. Ketika manusia percaya kalau kondisinya tidak cukup, yang tadi saya bilang, kondisinya otomatis manusia itu tidak berucap syukur. Ya, saya ulangin, ketika manusia percaya bahwa kondisinya tidak cukup ya, dia tidak puas dengan kondisinya, otomatis manusia tidak akan mengucap syukur ya. Paham ya di sini? Dan ketika manusia tidak mengucap syukur, dosa akan kelihatan menarik. Ya, di saat manusia tidak mengucap syukur, dunia juga kelihatan menarik. Dengan gampangnya Tuhan akan diganti. Tidak mengucap syukur, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, membanding-bandingkan finansialnya dengan orang lain, bahkan membandingkan status, jabatan, pekerjaan dengan orang lain, itu yang akan dilakukan sama orang yang tidak bersyukur ya, bahkan dengan mudah berkata seperti ini, kenapa hidup saya begini, mengapa Tuhan tidak memberkati saya, ketidakpuasan apa aja sehingga membuat dirinya tidak pernah mengucap syukur ya. Catat ini baik-baik ya, kalau sebaliknya kita melakukannya, sebaliknya ya, kita senantiasa isi hidup kita dengan ucapan syukur, dosa tidak akan terlihat menarik ya. Bahkan kita sedang memposisikan hidup kita nih kita memposisikan hidup kita itu susah ya, sulit jatuh dalam dosa karena senantiasa kita mengucap syukur ya. Setuju? Ketika kita merasa puas, kita merasa hidup kita cukup, hidup kita terberkati oleh Tuhan ya, kita akan mengucap syukur senantiasa. Dibangun pagi kita mengucap syukur, sehingga dosa tidak akan terlihat indah dan dunia juga tidak terlihat indah, sehingga kita tetap dalam hadirat Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan ya. Tapi bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan tersebut ya, dalam keadaan ucap syukur selalu? Dalam hidup ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan memang. Ada kebaikan dan kejahatan, keburukan intinya ya. Jadi kebaikan, kita hidup dipenuhi dengan kebaikan, seseorang akan mudah mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bahkan orang tidak mengenal Tuhan pun dengan mudah dia tidak bilang hidup itu baik, Tuhan itu baik. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun dengan gampang. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, kalau kita dalam keadaan tidak baik, apakah di saat itu, di kondisi itu, kita tetap bisa mengucap syukur dan mengatakan rencana Tuhan yang terbaik, Tuhan kita, Tuhan yang baik, ya. Jadi kualitas rohani kita, ya, kuasa bersyukur pada saat itu bisa terlihat dalam kehidupan kita. Di saat baik, bahkan di saat buruk dalam kehidupan kita, kita harus mengucap Tuhan Yesus baik, Tuhan kita, Tuhan yang baik ya. Jadi kualitas rohani kita tentunya akan terlihat, dan ini akan membuat iblis tidak mampu menyerang kita. Amin. Sikap apa? Saya ambil ada 5 sikap ya. Sikap apa yang harus ada pada kita sehingga kita mampu memiliki hati yang bersyukur dan tetap pada kondisi apapun berkata Tuhan kita itu baik ya. Yang pertama, jangan melihat masa lalu. Benar, masa lalu adalah masa lalu, tidak bisa kita kembalikan, tidak bisa kita perbaiki. Tuhan mengajarkan kita hidup kita untuk masa depan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang akan menjadi terang dan garam dunia. Kita perbaiki hidup kita,
kita maju, move on untuk hidup yang ke depan. Jadi kita tidak perlu melihat masa lalu ya, sehingga kita mempunyai rasa bersyukur untuk kehidupan ini. Kita dimampukan untuk berubah untuk masa depan ya. Nomor 2, sadar bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Benar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah tidak menolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sometimes kita merasa pertolongan Tuhan telat. Tidak, saudara-saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya. Kita percaya Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu kapan kita mendapatkan pertolongan, kapan kita dapat melakukan sesuatu itu ya. Nomor 3, jangan mengeluh, tetaplah berpikir positif dan berkata positif. Benar, ini secara naluri kita harus berkata positif, yang akan terjadi positif ya. Jangan mengeluh dalam hidup kita. Hidup kita semakin dikeluhkan semakin jatuh ya. Jadi kita berkata positif, berkata yang baik, berkata yang mulia, berkata yang manis didengar ya. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang percaya. Nomor 4, jangan ragukan kuasa Tuhan. Benar, sometimes manusia melakukan kehendak sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak meragukan kuasa Tuhan. Itu yang sometimes kita sering dengar orang melakukan dengan kehebatan, dengan logika manusia ya. Tapi itu jangan, itu yang harus kita hindari, harus kita patahkan, sehingga hidup kita semakin mengandalkan Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Izinkan Tuhan bekerja bagi hidup Anda ya. Nomor 5, Tuhan mampu memenuhi setiap kebutuhan kita. Betul, Tuhan Jehovah Jireh kita. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Tuhan tahu kapan Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan. Tuhan kita Tuhan yang kaya, amin. Tuhan kita Tuhan yang mengetahui sebelum kita tahu, sebelum kita apa yang kita minta, Tuhan mengetahui, bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita butuhkan. Ya, jadi Tuhan mampu. Kita mesti percaya Tuhan mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Jadi Tuhan ingin kita semua kita dapat lakukan dalam hidup kita. Tuhan mau kita taat ya akan perintah-perintahnya, akan firman-Nya terutama. Jadi tetap bersyukur dalam setiap kondisi. Janganlah kita menjadi orang yang rakus. Orang rakus itu tidak pernah puas. Jadi tidak merasakan apa yang dia dapat itu sesuai, apa yang dia dapat itu cukup. Tidak, orang rakus itu selalu mau lagi, selalu mengeluh ya. Jadi Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita mempunyai hati yang bersyukur. Kita harus memiliki hati dalam segala hal. Kita bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi kita, blessing yang Tuhan kasih, berkat-berkat yang Tuhan kasih, sudah Tuhan sediakan buat hidup kita ya. Kembali saya mau meningkatkan kuasa ucapan syukur itu sangat powerful bagi kehidupan kita, bagi kehidupan anak-anak orang percaya ya, sangat berkuasa. Ucapan syukur itu adalah sesuatu yang membebaskan hidup kita dari kerakusan, dari ketidakpuasan, dari mengeluh ya. Saya ulangi lagi, ucapan bersyukur itu juga adalah sesuatu yang membuat hidup kita bersemangat. Anak-anak yang bersyukur pasti hidupnya bersemangat karena kita tidak merasa berkekurangan ya, dan menumbuhkan iman percaya anak orang-orang bersyukur. Kuasa ucapan syukur itu satu lagi mempunyai ikatan yang sangat erat dengan hadirat Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan hadirat Tuhan ya. Jadi mulai hari ini saya menginspirasi teman-teman ambil komitmen kita untuk hidup lebih lagi dengan kuasa, hidupi hidup ini dengan kuasa ucapan syukur ya, sehingga hidup kita semakin erat
hubungannya dengan Tuhan, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Mari kita sama-sama untuk berambil komitmen dalam hidup dalam kuasa ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hambanya Pastor Yedi yang sudah share firman Tuhan buat kita semua. Ayo sama-sama kita terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memerintah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaktian hari ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biar kasih daripada Allah Bapa, cinta yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.